Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak saya sekalian jemaah yang pada malam hari ini, alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, kita diberikan Allah kesehatan, kesempatan, masih bisa melangkahkan kaki untuk mengikuti pengajian yang diadakan di dusun konsesi ini. Salawat dan salam kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Semoga dengan berbagai salawat dan salam bisa mendapatkan pahala di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak orang tua semua, melanjutkan kajian kita yang telah lalu, disebutkan Nabi idza qadama al-abdul Qur'ana shalla alaihi inda qadmihi sittuna alfa malikin. Apabila kata Nabi, Bapak, ada kita yang hari ini menghatamkan Quran, dibacanya Quran itu sampai khatam. Pada saat dia khatam, kata Nabi, ikutlah berdoa 60.000 malaikat mengaminkan doa. Makanya ayah, kalau ada hajatmu, misalnya mau jual tanah, belum laku-laku, usah pada datangi dukun supaya coklatlah, tidak usah. Hatamkan Quran tu, baru siap khatam mendoa, ya Allah, ada hajatku mau jual tanah, buatlah ada dirinya. 60.000 malaikat mengaminkan doa. Maksudnya apa? Jadi ini amalan yang ringan, tapi banyak orang yang lari ke yang lain-lain. Nanti misalnya ada keinginan dia jumpai dukun, jualan dia tidak laku, jumpai dukun. Hatamkan Quran. Saat kamu hatam ayat, 60.000 malaikat ikut berdoa bersama. Bayangkanlah 60.000 kan? Di pesantren saya saja Bapak Mustaqawiyah, muridnya mungkin 12.000 waktu saya tambah. Kalau keluar ke jalan raya itu padat jalan itu. Ini 60.000 ikut berdoa bersama. Bayangkan ya. Makbul nggak itu? Makbul. Makanya amalan yang paling bagus, hatamkan Quran itu, minta doa. Jadi saya tidak pakai doa yang di Quran itu, nggak apa-apa. Yang di Quran itu kan dibuat doa hatam Quran kan? Itu tidak mesti harus dipakai. Maksudnya apa? Tapi bagi orang yang tidak tahu doa, pakai doi. Tapi kalau ada doamu yang ingin hajatmu, hatamkan Quran, panjatkan di ujung hatam. Oh Tuhanku, saya ingin mencalon kepala desa. 60.000 malaikat mengaminkannya. Bisa kira-kira ya? Mau orang Bapak baca Quran kan? Dari wajah-wajahmu aku tengok pembaca WhatsApp ini WhatsApp. Pembaca Quran kan? Pembaca WhatsApp ya. WhatsApp ya kan? Bisa Pak ya? Kemudian kata Nabi, idza kharaja ahadukum ila safarin falyuwaddi. Apabila ada anggota pengajian ini yang ingin berangkat jalan-jalan, ingin berangkat umroh, ingin berangkat ke Danau Toba, ingin berangkat ke Sibolga, ingin berangkat ke Aceh kilometer 0. Kata Nabi, fal yuwaddi. Yuwaddi, arti yuwaddi itu 3. Berapa ya? 3 macam yang kamu lakukan kalau kamu perjalanan. 1, pamit. 2, titip. 3, minta doa. Nah itulah sunnah berjalan-jalan, pamit, titip, minta doa. Maksudnya apa? Bawa oleh-oleh. Ini kan kadang-kadang kita nggak mau nitip pamit sama tetangga kita karena takut oleh-oleh. Betul nggak? Kalau pamit aku nanti oleh-oleh pulang yang dibilangnya, udah diam-diam aja kita. Tapi udah aku ceritakan sama Bapak pernah kejadian daerah Tergambang. Kan aku ceritakan di pengajian sebelum. Bapak itu sakit, berobat, dirujuk ke Ranto. Dari Ranto dirujuk ke Medan. Begitu dia pulang ke rumah, udah habis barang-barangnya di rumah.
di Medan. Itulah gara-gara nggak pamit tuh. Jadi tetangganya pun dibiarkannya saja, pick-up itu mengambil barang, seatbelt, hilang, semua dibawa. Tinggal lantilah dia pulang. Kenapa? Tidak pamit, tidak nitip, tidak minta doa. Coba kalau dia berangkat, Pak, aku mau berobat, Pak, tengok-tengok kan rumah ya, doakan suami aku yang sakit nih. Jadi begitu datang pick-up, apa kata tetangga? Kamu ngapain? Mau maling kamu? Tahu nggak bapak aku berobat lagi di Rantau? Pipi kamu, kan begitu. Ini enggak. Takut rupanya bapak pamit kalau bapak sakit. Pamit saja. Kalau nggak ada oleh-oleh, bawakan infus dari rumah sakit. Iya, sang botol leleng-leleng, tapi ini yang ada di rumah sakit. Kasihkan sama dia. Maksudnya apa? Hah? Apa ya? Pamit, titip. Kata Nabi, "Inna Allah ja'ilun lahu bi du'ain barakah." Kalau kita minta doa sama orang, Allah akan jadikan doa mereka itu berkah bagi kita. Maka kalau ada anggota pengajian di ayahku yang mau berangkat haji tahun ini, pamitlah, titipkanlah, minta doa sama orang. 3 macam kita lakukan kalau kita perjalanan. Tapi perjalanan yang kira-kira kita agak-agak jauh lah. Jangan pulak-pulik mancisnya kamu ke warung. Pamit, titip, minta doa. Dek, tengok-tengok kan abang yang mau beli mancis dulu, ada 2.000 kopi. Nah, doakan abang sampai selamat tujuannya. Ya, cocok juga lah sampai. Maksudnya apa? Yang jauh-jauhnya, yang jauh-jauh kan. Mau ke Sikampa, beli baju sewa 35. Pamit lah, titip lah. Biar tengok-tengok kan yang rumahmu. Mana tahu nanti anak pemuda-pemuda di situ berkeluyuran di depan rumahmu. Dia nanya, kau ngapain? Orangnya nggak di situ lagi ke Sikampa. Pikir. Ini kan gunanya pamit, titip dan minta doa. Bisa Pak? Bisa. Jelas ya? Oh baik, lanjut. Ya. Kemudian kata Nabi, "Idza dakhala ahadukum ila al-qaumi fa usi'a lahu falyajlis." Apabila kamu datang ke satu kaum, dikasih tempat duduklah. Fa innaha hiya karamatun min Allah akramahu biha aqul muslim. Karena kalau kita dikasih tempat duduk, datang kita ke satu kaum, dikasih tempat duduk, itu kemuliaan dari Allah. Jelas? Fa in lam yusaq lahu falyanzur aw sa'a makana. Kalau tidak dikasih tempat duduk, ayah, cari tempat dudukmu. Jelas? Berarti kalau kita datang, dikasih tempat duduk. Mulia, itu kemuliaan dari Allah. Tak dikasih, cari tempat duduk. Sering ini terjadi kalau kita nengok pesta, betul nggak? Datang kita ke situ, nggak dikasih tempat duduk. Betul nggak Pak? Kayak mana ya ahli bait tiba? Nggak dapat duduk, kalau udah jauh-jauh dari konsesi ke sini, lihat sekali ahli bait. Kira-kira apa yang terjadi? Pengurangan amplop. Betul nggak Pak? Jangan begitu kata Nabi. Kalau dikasih tempat duduk, duduklah. Tak dikasih, cari tempat duduk Maya. Saya pernah loh kejadian di Kota Pinang. Datang saya ke satu pesta air. Nggak ada bangku saya, nggak ada tempat duduk. Berdiri lah di situ Maya. Ya, tiba-tiba ada mama kasih dia bilang, Pak Ustaz, sini Pak Ustaz, saya udah mau berangkat ini. Kalau duduklah kami di situ. Ahli baitnya pun nampak pun tak datang. Begitu datang asisten 3 lalu saya. Muncul ahli baik. Salam, Pak. Diarahkannya ke bangku saya. Agak apa juga sih kita? Betul nggak? Apalah bedanya sama dia minta asisten itu muncul kan? Tapi kusabarkan. Pas mau pulang aku Pak dikasih asisten Pak. Alhamdulillah, saya membawa semua. Kan begitu kadang-kadang Allah Ta'ala membalas. Ya, kesabaran kita supaya. Jadi Bapak kalau datang ayah kita berpesta, tak dikasih tempat duduk, cari tempat duduk. Jangan salah-salahkan ahli bait itu kadang-kadang macam kejadian
Sarung saja aku kasih wadimo, aturan mau kasih wadimo sama amplop, gara-gara tak dapat tempat dulu, sarung sajalah akhirnya aku kasih, nggak kasih lagi amplop. Inilah kalau tidak mengerti hukum agama saya. Jadi kalau datang awak sekali lagi, dulu datang awak tak ada tempat dulu, cari tempat dulu, ditongan. Jangan mentang-mentang kita ustaz, aku pernah dulu ditongan, walaupun ustaz, bisa kan? Nggak ada tempat dulu, ditongan aku dulu. Begitu dipanggilkan nama aku ceramah, baru dia lalu bukan ustaz punya ditongan. Itu aku saya sendiri ya. Jangan jahat di jemaah. Itu bapak datang aku, datang dari sama itu aku biasa itu ya. Bisa Pak ya? Kemudian kata Nabi, tidak ada pada teriku al qawi dan wala birezeki. Apabila datang tamu kita ke rumah kita, dia membawa rezeki. Wa idza kharaja bimaghfirati dzunubihim. Apabila tamu kita pulang, maka dia pulang membawa ampunan dosa kita. Dia pulang, begitu dia pulang keluar dari rumah kita, saat itu juga dosa kita sudah diampuni Allah. Bagus itu Bapak bertamu. Maksud Bapak? Bapak, kalau datang tamumu bawa rezeki. Kalau pulang dia masih pulang dosa. Sampai. Berapa hak tamu? 3 hari 3 malam kalau dia menginap. Kalau dia sekedar lewat 1 hari 1 malam. Ada tamu orang Batu, bapak mau kita kampung tempel kami bang, singgah kami tempat abangnya, berarti singgah berapa datang? 1 hari 1 malam. Kalau datang dari tempat bang, mau konsesi kami bang, mau menginap kami tempat abang berapa? 3 hari 3 malam. Lewat itu lebih bagus lagi bang. Makin bagus makin lama tamu kita di rumah. Maksudnya apa? 3 hari 3 malam itu hak dia. Lebihnya lebih bagus lagi. Jadi merupakan menantu paling jahat di dunia. Apabila lebaran itu mertuanya tidak tahan di rumah 3 hari 3 malam. Menantu jahat itu sebenarnya. Cuma sehari semalam dan mertuanya tahan di rumah. Orang disiksanya. Remote tak dinampakkannya, kipas masukkan ke kamar. Apakah jahat menantu? Betul Pak? Mertua juga, mertua paling jahat sekonsesi. Apabila datang menantunya tak tahan di rumahnya 3 malam, padahal dia jauh-jauh datang dari kisaran. Itu mertua paling jahat. Ada sini itu ada? Ada. Bisa Pak ya? Jadi minimal 3 hari 3 malam. Kecuali dia yang minta pulang. Kan? Aku pulang aku menengok kambing lagi aku di rumah. Pulang aku menantuku mau menengok kambing lagi. Tidak ada yang ngasih makan. Itu memang alasannya masuk akal. Tapi ada juga orang datang mertuanya ditanya langsung berapa hari. Iya begitu datang mertuanya berapa hari orang apa di sini kan? Baru lagi pintu rumah itu tanya berapa hari. Nggak boleh itu baik. Kalau datang kamu jangan tanya berapa hari. Berapa mau dia udah servis. Karena dia bawa pulang bawa ampunan dosa kita. Sudah. Maksudnya dia terima ya. Masuk. Jangan payah-payah kali pertama ya. Ya Pak, aku datang ke sini tamu aku ini. Bawa rezeki aku ini, bawa rezeki. Pulang bawa ampunan dosa ya. Kemudian selanjutnya kata Nabi, "Idza ja'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abata wa huwa ghadbanu 'alaiha la'anatul malaikatu hatta tusbiha." Apabila ada suami yang mengajak istrinya ke kamar, lalu istrinya menolak, maka istrinya menjadikan suaminya murka, maka si istri itu akan dilaknat Allah sampai malaikat sampai ke subuh. Istri yang menolak suaminya ke kamar dilaknat sampai subuh oleh malaikat. Istri yang bagaimana? Istri yang tidak bekerja. Yang tidak bekerja. Yang kerjanya hanya melayani suaminya. Tapi kalau istri kita sudah kita buat kerja, bahkan ikut dengan kita memborondoli, masukkan token listrik pun dia, membeli gas LPG dia, mengangkat aqua galon dia, membawa karburator kereta yang rusak dia. Kita ajak jadi maksudnya apa ini? Kita ajak dia ke kamar, menolak dia karena capek, tidak mereka. Kenapa? Dia sudah capek. Bisa ya?
Tapi kalau tak ada ceritanya ayah, kamu semua yang mengerjakan, kamu ajak dia, wajar nggak dilaknat? Wajar nggak dilaknat? Kalau kerjanya cuma melayani, wajar nggak? Nah, jadi jangan ancam-ancam istrimu. Ini kadang-kadang dia ajak istrinya ke kamar, oh deh kamar, dilaknat, dilaknat. Nggak bisa itu berlaku kalau istri kita capek seharian. Maksudnya ya, maksudnya orang lain. Jangan sikit-sikit dilaknat. Kadang-kadang penyakit bapak-bapaknya dilaknat, dilaknat. Kamu yang dilaknat Allah. Bisa ya, karena memang seorang yang capek, bisa ya. Maksudnya ini, ya jangan sikit-sikit laknat ya, bisa ya. Kalau ingin istri yang dilaknat malaikat bila menolak, berikan dia kerja. Baru beri dia kerja semua. Tidak kerja dia, cuma melayani kita. Kita semua yang mengerjakan, tapi mungkin susah kerja, betul ya? Nah, baik, selanjutnya ya. Tidak ada ahadukumul masjid falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa. Apabila kita masuk ke masjid, sunnah hukumnya salat tahiyat masjid 2 rakaat. Apabila kamu tidak bisa salat tahiyat masjid 2 rakaat, malu kamu ditemui orang hari Jumat, maka gantilah salat tahiyat masjidmu dengan duduklah langsung baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali di kitab Maraqil Ubudiyah ya. Apabila kita tidak bisa salat tahiyat masjid, duduk kita langsung, gantilah dengan membaca 4 kali bacaan yang dibaca pas salat Idul Fitri. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha. Sudah memang ada itu pengganti tahiyat masjid. Ini bagi orang yang tidak jadi imam. Kalau dia imam Idul Fitri atau imam Idul Adha, tidak sunnah solat selain solat Idul Fitri. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Pamannya bapak ini jadi imam, ya kan Pak? Diimamkan jadi solat Idul Fitri. Begitu bapak ini masuk ke masjid, dia tidak sunnah solat sunnah kecuali solat Idul Fitri. Maka dia harus duduk langsung. Nah, itu perbedaan imam sama makmum. Kalau makmum sunnah tahiyat masjid, tapi kalau imam enggak sunnah itu solat selain solat Idul Fitri. Maka disebutkan di kitab itu tidak sunnah baginya solat sunnah selain solat Idul Fitri bagi imam. Bagi makmum boleh solat tahiyat masjid. Maka jangan heran kalau nampak imam solat Idul Fitri atau Idul Adha tidak solat sunnah tahiyat masjid. Cuma ada yang solat sunnah imam masuk ke masjid. Memang imam tidak solat sunnah kecuali solat Idul Fitri. Maksudnya nah, itu hukumnya ya, di peraturan hukum itu bisa baik. Cocok lagi Pak, lanjut lagi kemana? Banyak kali. Banyak kali. Jam 9. Selanjutnya kata Nabi, idza ra'a ahadukum ru'ya yaqra'uha falyabsuq an yasari thalasan wal yasta'id billahi minasyaitonir rajim wal yata'awwal an dhanbihi alladhi kana alayhi. Apabila ada jemaah ini yang mimpi buruk, tidur dia mimpi buruk, mimpi dia meninggal orang tuanya, mimpi dia kebakaran rumahnya. Begitu dia bangun, kata Nabi, sunnah 2 macam, tambah 1 lagi terakhir. Jadi 3 macam kita lakukan. 1, meludah ke kiri. Begitu kita terbang, meludahnya jangan banyak ludahnya, gitu aja. Bisa Pak? Sedikit aja ujung lidah, bisa Pak? Yang kedua membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim 3 kali. Meludah 3 kali, baca a'udzu 3 kali, baru ubah tempat tidurmu itu, ubah cara tidurmu. Kalau tadi miring ke kanan, ubah miring. Kalau begitu bisa. Maksudnya apa? Meludahnya sedikit aja, jangan pula banyak-banyak. Pas pula kau perempuan samping. Macam hujan dari marah-marah. Aku yang muda itu mimpi buruk, aku mimpi aku meninggal